Selamat datang di Desa Gunung Picung. Untuk perjalanan gua kali ini akan mengeksplor Kampung Raina, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Di setiap perjalanan menuju ke Desa Ciasihan, kita akan disuguhkan oleh pemandangan yang mungkin jarang kita lihat. Dan di sini gua bakal mengeksplor 4 curug sekaligus. Dan ya, selamat datang di Desa Ciasihan. Oke, sekarang gue mau ke Curug Kiara. Nah, ini viewsnya gokil. Sawahan. Selamat datang Curug Raja Wali, Curug Kencana, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, di sini itu bisa camping ground, sama di itu situ biru. Nah, situ biru camping ground. Dan naik ke atas. Jadi kalau misalkan kita mau ke Curug Kiara, ini ada ini sih Curug Batu Ampar, Curug Susun, Curug Bidadari, kita naik ke atas. Gokil men view-nya. Sawah-sawah, pegunungan. Nah, dan itu adalah tempat terakhir kita untuk nyimpan motor, tempat parkir motor lah. Kalau misalkan tujuan kita mau ke situ biru, Curug Kiara, atau misalkan mau ke Curug Walet. Curug Kiara ini terletak di Desa Ciasihan, Bogor, Kabupaten Pamijahan. Jadi kalau misalkan tadi gue perjalanan dari Cibinong itu memakan waktu di 2 jam pas sampai sini. Gue berangkat jam 10 dan tadi sampai jam 12. Ya seperti biasa, istirahat di tengah jalan, ngopi santai dulu, baru lanjut lagi jalan. Dan sekarang setelah dari parkiran motor, gua akan melanjutkan perjalanan buat ke Curug Kiaranya. Mungkin estimasi perjalanan di 20 menit lah. Treknya, kontur jalurnya ya oke lah, nanjak, batu, tanah. Jadi lumayan cukup menguras tenaga. Tapi nanti kalau misalkan kita udah sampai di atas sana itu ada landainya. Dan di sebelah kanannya itu kayak ada aliran air. Nah, seperti ini. Jadi aliran airnya itu cukup jernih dan bening. Ya, bisa kalian lihat sendiri lah. Gokil viewsnya, mantap. Sekarang jam 12:30 hari Jumat. Jadi trek buat sampai ke sana itu ya cukup 1 jalur seperti ini. Ikutin aja coran-coran yang udah dicor. Nanti di sana ada petunjuk. Kalau menurut gua ini cocok aja sih kalau misalkan kalian yang mau membawa keluarganya gitu kan, misalkan. Karena jalanannya juga nggak terlalu susah, ya paling nanjak-nanjak sih. Cuman nanjaknya juga santai, jadi nggak terlalu capek juga. Dan di setiap perjalanan kalian akan disuguhkan oleh pemandangan yang keren. Gokil. Dan di sini tuh suasananya benar-benar tenang, syahdu. Buat kalian juga kalau misalkan
ingin membawa pasangan kalian ke tempat ini sih menurut gue oke-oke aja. Cuma nanti di setiap bagian curugnya nanti bakal gue jelasin ke kalian worth it atau tidaknya. Jadi di kawasan Curug Kiara itu ada 3 curug kalau nggak salah. Nah nanti gue bakal jelajahi itu semua sampai ke paling atas itu Curug Bidadari. Jadi paling awal itu Curug Kiara, yang kedua kalau nggak salah Curug Batu Ampar. Soalnya gue dulu udah pernah ke situ, cuma udah setahunan yang lalu, jadi gue lupa. Nanti gue bakal review lagi kalau udah di sana. Jadi kalian kalau misalkan mau ke kawasan Curug Kiara ini ya kalian udah bisa nikmatin 3 curug itu. Kalau nggak salah waktu itu gue terakhir kali itu bayar di HTM buat masuknya 20.000 satu orang. Cuma tadi gue pas nanya ke si ibu warung, ya masih 20 sih. 10 menit gue jalan dari parkiran, gue sampai di Curug Walet. Jadi di sini ada Curug Walet, Curug apa tuh? Payun, Lewi Hejo. Tapi kalau misalkan ke Kiara itu kita ambil ke kanan. Nah kalau misalkan kalian mau ke Goa Walet, Curug Walet, nah kalian bisa masuk ke lewat sini. Tapi dikarenakan gue mau ke Curug Kiara, jadi gue ngambil ke kanan. Nah, akhirnya gue sampai di pintu masuk ke Curug Kiara. Jalan sekitar 20 menit. Nah, ini dia nih. Oh, jadi ada 4 curug nih. Oh iya, 4 curug, lupa gue. Yang pertama ini destinasinya adalah Curug Kiara. Terus kalau misalkan kita naik lagi, kita bakal ketemu sama Curug Batu Ampar. Setelah kita naik lagi, itu ada Curug Susun, dan paling atas adalah Curug Bidadari. Nanti gue bakal explore nih keempat curug ini, dan bakal kasih tahu buat kalian informasi dan treknya kalau misalkan mau ke 4 curug sekaligus. Oke. Jadi di kawasan Curug Kiara ini kayak ada warung-warung sih, warung. Cuma lagi pada tutup mungkin karena hari weekday. Mungkin kalau weekend biasa sih harusnya rame. Dan untuk kalian kalau misalkan kalian yang mau camping di kawasan Curug Kiara ini, kalian bisa paling campingnya ada di atas dekat samping-samping warung inilah. Karena kalau misalkan di bawah, setahu gue itu lahan dan lapaknya itu nggak luas lah. Mungkin bisa 1 tenda. Tapi kalau misalkan di sini ya bisa banyak tenda gitu. Kontur jalanannya batu, cuma udah ditata gitu sama masyarakat di sini. Jadi akses buat ke curugnya itu udah enak lah. Nah ini kita sebentar lagi bakal sampai di Curug Kiara. Karena jarak dari awal Plang Curug Kiara itu ke Curug Kiaranya itu nggak terlalu jauh, sekitar 3 menit jalan ya harusnya sampai. Jadi treknya turun, cuma udah di tangga gitu, ada tangga, jadi oke lah. Nah mungkin kalau misalkan yang agak ke dalaman lagi, di sini bisa camping sih, 1 tenda lah. Ini adalah aliran air dari tumpahan air curugnya ke Kiara itu. Jadi ini kita posisi ada di atas Curug Kiaranya. Nah si curugnya itu ada di bawah sini. Nah ini nih, di bawah sini. Gokil. Keren. Nah kalau kalian udah ngeliat jembatan ini, ya udah sampai di Curug Kiara. Cuma kita bakal, kalau misalkan kita mau berenang, itu kita harus turun dulu ke bawah. Kalian foto di sini juga udah keren sih menurut gua. Atau mungkin ngambil gambar video itu bagus, karena di sebelah kanan itu langsung Curug Kiara. Nah ini adalah Curug Kiara.
Gokil. Keren kan? Gokil. Nah kalau misalkan kita mau berenang, paling kita bisa berenang di aliran airnya aja nih, aliran kalinya. Nah di situ bisa berenang. Tapi kita harus turun melalui tangga dulu. Oke, paling gue bakal ke bawah dulu nih. Kita foto-foto dulu lah. Ntar baru kita lanjut buat ke curug yang atasnya. Lanjut yuk. Lanjut. Jadi kalau misalkan kalian mau turun ke aliran kalinya, kalian harus hati-hati ya, karena ini cukup begitu curam dari tangganya. Cuma sekarang ini udah diganti tangganya. Kalau gue waktu itu tangganya itu masih bambu dan sekarang udah di besi. Jadi oke lah, kelolanya bagus, bertanggung jawab. Tapi ya tetap kalian harus hati-hati, apalagi kalau misalkan ini hujan, ini bakal licin. Karena ini benar-benar curam banget. Mungkin vertikal di 30 derajat. Nah, paling kalau misalkan mau berenang, kalian bisa di aliran kali ini aja. Cuma ini kayaknya airnya itu lagi surut ya. Harusnya kalau misalkan biasanya gitu ya, itu sampai yang kuning itu, batu situ. Ya sekitar 2 meter lah. Dan batu ini pun agak ketutup gitu. Agak ketutup sama air. Jadi ini kayaknya mungkin lagi surut. Oke lah. Nah oke, sekarang gue ada di bawah. Jadi Curug Kiara ini kayak ditutup sama 2 tebing gitu. Tebing kiri sama kanan. Nah ini bener airnya surut guys. Soalnya waktu itu ini sampai tenggelam gitu. Coba gue bakal mendekat ke sana dan melihat keindahan dari Curug Kiara ini. Gimana, gokil gak? Keren parah kan? Paling gue bakal foto-foto dulu. Habis itu gue bakal lanjut ke curug selanjutnya. Nah, ini tangga yang tadi kita turunin. Dan itu jembatannya. Gokil. Itu jembatan penyeberangan buat kita ke curug selanjutnya. Ini Nunu bakal tester. Nah, berenang. Coba Nu dalamnya. Kira-kira paling ini kayaknya 1 meter sih. Gimana airnya? Dingin ya? Gokil. Dan ya, ini dia Curug Kiara. Oke, gue sekarang udah selesai main-main di Curug Kiara. Sekarang gue bakal lanjut ke curug yang kedua, yaitu Curug Batu Ampar. Dan ini ketika kita naik lagi ke atasnya, seperti ini lah. Jadi ya lumayan curam sih. Ya ini curam banget. Nah sebelumnya itu pakai nih bambu-bambu kayak gini nih. Jadi kayak pakai tangga dari bambu gitulah. Cuma sekarang udah direnovasi mungkin. Jadi oke lah. Ya menurut gua kalau misalkan Curug Kiara ini, kalau misalkan bawa anak kecil kayaknya kurang rekomen sih. Karena bener-bener lumayan ekstrim. Terus sama kalau misalkan yang bawa keluarga kayak ada orang tua gitu, gua kurang rekomendasi. Sebetulnya melewati tangga ini tuh agak-agak ngeri gimana gitu. Karena penahannya cuma dari ujung sini sama ujung sana. Di tengahnya itu nggak ada. Jadi kosong. Oke. Kita lanjut ke curug selanjutnya.
estimasi perjalanan dari Curug Kiara ini ke curug selanjutnya itu yaitu Curug Batu Ampar mungkin memakan waktu di 15 menit ya. Kontur jalanannya juga sama, tangga, batu. Sekarang jam 2. Oke, setelah gue jalan 10 menit dari Curug Kiara, gue sampai di pertigaan antara, kalau misalkan lurus itu ke lanjut buat ke curug selanjutnya, ke kanan itu ke Curug Batu Ampar. Oke, gue bakal ke Curug Batu Ampar dulu, bakal explore dan cari tahu kira-kira gokil atau enggak. Nah, dan ini dia ya pertigaan lah. Kalau misalkan lurus Curug Susun, Curug Bidadari. Berarti kita masih ada 2 curug lagi. Sekarang tujuan kita adalah ke Curug Batu Ampar dulu. Oke. Taps. 10 menit sampai pertigaan. Mungkin 5 menit kita baru sampai Curug Batu Ampar ya. Karena sih setahu gua setelah kita habis turun lewat sini tuh kita langsung sampai. Nah, kan langsung sampai. Nanti dia tuh ada di sebelah kanan curugnya. Oke, kita sampai di Curug Batu Ampar. Gokil, di sini view-nya benar-benar keren sih. Nah, itu Curug Batu Ampar. Di sini tuh kerennya tuh kayak apa ya, aliran kalinya itu benar-benar bening. Terus kita kalau misalkan ngopi di pinggirnya itu, wah, kane parah sih asli. Curugnya oke lah, keren juga. Cuma di sini gue cuma berdua doang sama si Nunu, belum ada orang lain lagi, belum ada pengunjung. Jadi mantap lah. Nah, ini dia. Jadi aliran airnya gila, bening parah kan. Nah, kita ngopi-ngopi di sini misalkan kan gitu. Wah, vibes-nya keren parah sih, gokil. Kalau misalkan di sini bisa camping aja nih di sini. Cuma kalau kata gue sih nggak bisa, soalnya itu udah bebatuan, terus lahannya juga kecil. Takutnya ada pengunjung dari sana datang kan, malah ngalangin jalan. Kalau di sini menurut gue, oke. Kalau misalkan yang bawa keluarga, bawa pasangan kalian, bawa pacar kalian, ini oke sih. Karena kontur jalannya juga enak tadi, jadi nggak terlalu sulit kayak Curug Kiara. Sebetulnya Curug Kiara itu yang sulit itu cuma di pas turun kita ke tangganya itu loh, sama pas kita naiknya. Itu harus benar-benar hati-hati, apalagi kalau misalkan hujan. Gokil. Kita paling di sini foto-foto, terus paling istirahat, makan lah, makan siang dulu karena tadi kita belum makan kan. Baru kita lanjut nanti ke curug selanjutnya. Gokil, taps. Oke, sekarang gua bakal paling masak-masak dulu di area Curug Batu Ampar ini. Sekarang gua lagi masak kornet menu. Jadi kita menu hari ini adalah makan kornet, goreng telur, pakai nasi, sambal, sama ayam bakar. Oke, taps. Ntar baru kita lanjut lagi ke curug selanjutnya. Oke, karena makanan kita udah jadi, ya walaupun ini sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin. Nasi gue bawa dari rumah, ya bawa bekal lah dari rumah. Tadi bawa ayam 1. Tadi gue cuma di sini cuma masak telur sama kornet. Oke, paling gue makan dulu. Bentar ya Bor, kita makan siang dulu nih, biar semangat buat explore ke curug selanjutnya. Oke, di sini Nunu bakal coba tester, buat berenang di Curug Batu Ampar ini. Wait, hati-hati. Ada insiden terjatuh. Kita lihat kira-kira dalamnya segimana. Wow, lumayan ya.
Masih oke? Paling segitu sih untuk kedalamannya. Segitu ya untuk kedalamannya ya? Oke. Ya setengah meter lah di Curug Batu Ampar ini. Masih bisa lah buat berenang-berenang. Paling ya ini aja sih, bekas-bekas dedaunan sama bekas pohon tumbang. Jadi paling harus dibersihin dulu biar lebih enak lagi dan nyaman. Dan ya, ini dia Curug Batu Ampar. Oke, sekarang gue lanjut buat ke curug selanjutnya, yaitu Curug Susun. Setelah kita sampai pertigaan, kita langsung ambil ke arah kanan. Sekarang jam 3. Oh, di sini ada saung juga nih. Buat istirahat lah. Oke. Mantap. Estimasi perjalanan dari Curug Batu Ampar ke Curug Susun itu mungkin sekitar di 15 menit lah. Hampir sama kayak tadi. Harusnya nggak terlalu jauh. Trek dan kontur jalanan masih sama, ada batu-batuan, jadi emang udah benar-benar ketata, gak harus ribet-ribet kita nyari jalur yang bener yang mana gitu. Kita ikutin aja jalur yang bebatuan ini, karena nanti setiap pas memasuki curug yang berbeda itu pasti ada petunjuknya. Ternyata nggak sampai 15 menit, cukup 5 menit aja kita udah sampai di Curug Susun. Nah, nanti tujuan terakhir kita adalah Curug Bidadari, dan treknya selanjutnya akan ke sana. Dan kita akan explore ke Curug Susun terlebih dahulu. Oke, taps. Wow, kayaknya ini udah jarang terjamah manusia ya. Banyak sarang laba-laba juga. Nanti setelah kalian turun dari atas itu, kalian jangan ngambil yang ke kiri, kalian langsung ambil ke kanan. Jadi curugnya itu kita harus kayak jalurnya harus benar-benar ngelewatin kalinya gitu. Vibes-nya sih gokil banget di sini. Kayak bener-bener emang jarang terjamah sama manusia. Paling buat kalian kalau misalkan emang kalian mau kesini, saran gue itu kalian lebih bagusnya berangkat dari rumah itu pagi lah. Kalau misalkan kalian dari Jakarta, ya taruhlah kalian berangkat dari Jakarta itu jam 7. Jadi mungkin perkiraan sampai di desa Ciasian ini kalian sekitar jam 9 lah. Jam setengah 10 udah paling standar lah. Jadi biar kalian bisa explore ke 4 curug ini, biar nggak kesorean juga kan. Jadi enak. Jadi kalian bisa nyantai-nyantainya lama. Kalau misalkan kesiangan, takutnya malah kejar sama keburu-buru waktu kan. Dan akhirnya kita sudah sampai di Curug Batu Susun. Gokil. Ini dia Curug Batu Susun. Sepertinya sama di sini bisa berenang juga. Cuma mungkin kedalamannya hampir sama lah sama di Curug Batu Ampar tadi, sekitar setengah meter harusnya. Tapi di sini paling kita kalau misalkan buat tempat istirahatnya itu ya di bebatuan-bebatuan seperti ini gitu.
karena di sini terlalu padat dengan hutan. Tapi keren sih, airnya jernih parah, gokil. Wah, ini mungkin bisa kedalamannya di 1 meteran sih. Ya, mantap. Paling gue bakal foto-foto di sini. Habis itu gue lanjut buat ke curug yang terakhir, yaitu Curug Bidadari. Oke, sekarang Nunu bakal tester di Curug Batu Susun. Kira-kira kedalamannya berapa? Dan kira-kira aman tidak untuk kita berenang di kawasan aliran air curug ini? Wow, sepertinya dalam, Bung. Wow, 1 meter. Oke, mantap. 1 meter ya? Hah? Masih 1 itu. Oke, gila, gokil. Vapes-nya keren parah, Cok, asli. Itu kenapa? Oke, mungkin sekitar, ya kalau misalkan airnya lagi naik 2 meteran lah. Dan ini dia curug ketiga, yaitu Curug Susun. Oke, sekarang gue lanjut buat ke curug terakhir, yaitu Curug Bidadari. Sekarang gue masih di kawasan Curug Batu Susun. Curug Batu Susun ya? No. Batu Susun. Jadi kalau menurut gue, akses buat ke Curug Batu Susun ini kita harus melewati kayak bebatuan gitu. Sama terkadang kita harus lewatin kayu-kayu yang udah tumbang. Tapi kalau misalkan buat kalian, kalau misalkan sama teman-teman gitu, itu masih menurut gua worth it banget ya. Apalagi yang suka bener-bener kayak adventure banget gitu. Karena di sini hutannya juga bener-bener masih lebat. Dan kalau misalkan bawa keluarga gitu ya, apalagi bawa anak, orang tua, kayaknya agak kurang worth it buat kesini. Karena takutnya treknya licin, nanti malah terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan buat kalian yang suka benar-benar pecinta alam, itu masih oke lah. Dan airnya juga benar-benar jernih banget sih, kacau. Oke, sekarang kita ke tujuan akhir kita, yaitu Curug Bidadari. Langsung aja kalian dari Curug Batu Susun itu habis naik langsung ambil ke kanan. Turun. Jadi paling nanti pas gua mau pulang yang PR itu ya tanjakan. Cuma ya udahlah. Sepertinya gua udah memasuki kawasan yang cukup paling dalam. Oke, nggak butuh waktu lama dari Curug Batu Susun, kita langsung sampai di Curug Bidadari. Dan ini dia, Curug Bidadari. Sekitar 2 menit dari Curug Batu Susun, langsung sampai di Curug Bidadari. Dan ini dia curug paling terakhir dari kawasan Curug Kiara. Yang terkenalnya sih Curug Kiara. Oke, di sini paling ya sama seperti kayak tadi. Kalau buat untuk istirahatnya itu paling kita di pinggir-pinggiran bebatuan gitu. Nanti gue bakal cek untuk ke dalam mana. Kira-kira ya kalau ini menurut gue estimasi sih 1 meteran. Di sini gokil sih, view-nya keren. Ini langsung buntu men, udah nggak ada jalur lagi.
Ini jalur terakhir. Oke, gue paling di sini bakal berenang, ngopi-ngopi santai, foto-foto, habis itu cabut langsung pulang. Karena sekarang jam 3, jam 15:40. Oke, tap. Dan ya, ini dia curug paling akhir dari destinasi kali ini, yaitu Curug Bidadari. Oke, sekarang gue bakal coba buat turun ke Curug Bidadari, langsung berenang. Tap. Karena dari awal gue belum main air curug, dan di curug inilah gue akan merasakan kesegaran dari Curug Bidadari. Ya, hitung-hitung sekalian mandi sore lah, hahaha. Gokil bor, seger parah. Asli sih, kalian harus kesini. Di daerah sini lumayan cukup dalam nih, sekitar 2 meteran. Perbatasan dari sinilah. Ini nih, oke lah, segini. Jadi masih bisa kalau misalkan buat yang nggak bisa berenang, masih bisa buat main di aliran di pinggir-pinggir curugnya. Airnya cukup dingin parah, gokil, mantap, jernih parah sih. Coba dong berenang dong, kelihatan pasti. Langsung ke sana, ke area curugnya. Gila, kacau ya, bening parah ya, mantap. Oke, sekarang gue lanjut buat pulang. Setelah selesai mandi di air Curug Bidadari, terus tadi gue ngopi dulu. Sekarang udah jam 16:30, jadi udah lumayan cukup sore. Gue memutuskan buat lanjut buat ke parkiran, jadi biar nggak terlalu sore. Mungkin estimasi gue ya, kalau misalkan dari sini sampai ke parkiran itu sekitar jalan kaki 40 menit lah. 40 menit paling cepet harusnya. 1 jam standar lah. Oke. Taps. 4 curug sukses. Jadi jaraknya kalau misalkan dari setiap curug ke curug itu nggak terlalu jauh. Yang lumayan itu dari Curug Kiara ke Curug Batu Ampar. Woi, anjing. Itu ya paling lamanya 15 menit lah. Tapi kalau misalkan kita bisa jalan lebih cepat, mungkin 10 menit udah sampai. Nah, setelah dari situ, dari Batu Ampar ke Susun itu cepet. Apalagi kalau dari Susun ke Curug Bidadari, paling 2 menit jalan kita udah sampai. Gokil ini, jadi gue bener-bener berdua doang sama si Nunu, dan gue belum nemuin pengunjung yang lainnya. Dan kalau kalian yang capek, di sini ada saung, jadi mungkin kalian bisa istirahat dulu. Jadi kalian cukup membayar 20.000 udah bisa ke 4 curug. Keren sih. Dan curugnya juga menurut gua bagus-bagus. Sampah juga masih nggak ada sih, harusnya masih terjaga lah.
Ya kalau misalkan kalian mau kesininya sepi hari weekday. Tapi sih harusnya kalau misalkan walaupun weekend pun paling nggak terlalu rame. Soalnya kata si bapak juga paling ya standar itu 20 orang lah. Itu paling ramenya. Karena memang akses jalan dari jalan raya itu cukup lumayan jauh buat ke dalamnya. Dan ya, sekarang gue udah sampai di Curug Kiara. Gue bakal lanjut jalan terus sih. Paling nanti gue bakal istirahat di yang warung parkiran. Bakal ngopi dulu paling. Habis itu langsung caps balik. Oke, akhirnya kita sampai di tempat parkiran dari Curug Kiara, Goa Walet, dan yang lainnya. Perjalanan dari Curug Bidadari tadi gua sekitar 40 menit sampai sini. Mantap. Oke, ini sama Bocil FF. Bocil FF, penjaga warung parkiran dari Curug yang ada di sini. Mobile Legend. Bocil Mobile Legend. Mantap. Nginep di sini atau pulang? Nginep. Oh, di atas ya? Kayak paling gua di sini bakal ngopi-ngopi dulu nih. Ada Bocil FF. Si mama mana? Ada di atas. Di atas ya? Aduh, oke. Taps.